dari Universitas Al-Azhar Kairo. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah kangen belum sama Mbak Hilmi ini? Kangen ya? Kangen apa kangen banget? Oh, kangen banget berarti sekarang berarti usianya sudah beranjak dewasa itu ya. Kira-kira misalnya kita kasih kesempatan untuk memberikan tausiah, ibu-ibu mau nggak nih? Mau apa mau banget? Masya Allah, tabarakallah. Ini Mbak Hilmi ada permintaan dari audiens atau jamaah pengajian, Mbak Hilmi supaya mengisi tausiah, ya. Nah, ini Mbak Hilmi sudah senyum-senyum, sudah berada di. Baik, bagi ibu-ibu yang belum ke bagian tempat duduk, untuk tempat duduk cadangan masih ada. Silahkan bagi petugas untuk menggelar kursi-kursi yang sudah disediakan karena ini terlihat padat. Ya, baik. Untuk penampilan selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh adik kita yaitu Hilmi. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan nikmat untuk hadir di pengajian pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semuanya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Alhamdulillah. Kalau tadi ibu-ibu katanya kangen, ternyata saya lebih kangen banget. Sudah 5 tahun meninggalkan Indonesia untuk menuntut ilmu di negeri Mesir. Alhamdulillah pada tahun ini Allah atas pertolongan Allah memberikan kesempatan saya untuk bisa wisuda dan alhamdulillah telah menyelesaikan studi di Universitas Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah, mungkin berkat doa Bapak Ibu semuanya juga ya, alhamdulillah. Dan pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di pengajian awal bulan pada pagi hari ini. Pengajian atau majelis ilmu seperti ini adalah majelis yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang dimana Allah menurunkan rahmatnya, tempat yang dimana malaikat turun menebarkan sayapnya, tempat yang dimana Allah menyebut nama-nama kita di hadapan makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Jadi tempat atau majelis seperti ini adalah majelis yang sangat mulia. Bahkan ketika Bapak Ibu hadir di majelis ilmu seperti ini adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Mungkin sambil ibu-ibu menunggu acara selanjutnya misalnya, kemudian ada waktu yang kosong di sela-sela tersebut, Bapak Ibu sambil berzikir, kemudian sambil berdoa adalah tempat atau waktu yang sangat mustajab. Karena majelis ilmu adalah majelis yang sangat dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan nikmat tersebut adalah nikmat yang wajib kita syukuri karena Allah Subhanahu wa taala memilih bapak ibu semuanya. Allah itu milih, oh ini bapak ini, ibu ini saya hadirkan dalam majelis ilmu ini, saya bukakan hatinya, saya gerakkan hatinya agar hadir. Maka bapak ibu semuanya adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang disebut namanya oleh Allah agar hadir dan melangkahkan kakinya ke sini. Maka dari itu, ketika kita sudah dipilih oleh Allah, kita sebaiknya wajibnya bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memilih saya. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memilih dan menggerakkan hati saya, melangkahkan kaki saya ke tempat yang sangat mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya lanjut, mungkin saya perkenalan kembali nih Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu melihat saya dulu masih kecil, sekarang sudah mulai menuju dewasa nggih. Alhamdulillah, izin perkenalan, nama saya Hilmi Nur Atika Ibtisama, biasa dipanggil Hilmi. Kalau sekolah, nuwun sewu tadi Pak Heri, salah ya. Saya dulu sekolah di MI Muhammadiyah Mertasari, bukan MI Muhammadiyah Satu Merden. Dulu saya sekolah di MI Muhammadiyah Mertasari, kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Darul Falah. Alhamdulillah saya waktu itu angkatan pertama di Darul Falah. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki 15 tahun, 10 tahun kalau nggak salah, karena waktu itu Darul Falah berdiri di tahun 2014, sekarang sudah 2025, tahun ini memasuki tahun ke-11, dan waktu itu saya angkatan pertama, dan ternyata saya sudah tua nih, lulus sudah 11 tahun lalu di Darul Falah. Kemudian setelah di Darul Falah saya melanjutkan di MAN 1 Banjarnegara. Setelah lulus dari MAN 1, alhamdulillah atas pertolongan Allah dan atas izin Allah, Allah menerbangkan saya ke negeri yang sangat jauh dari Indonesia. Jaraknya kalau pakai pesawat 13 jam kurang lebih. 13 jam ya. Kalau mungkin dari sini ke Kalimantan cuma 2 jam. Ya, cuma 2 jam, tapi Allah memberikan kesempatan kepada saya, alhamdulillah, dan berkat doa Bapak Ibu semuanya, saya berangkat ke Kairo, ke Mesir pada tahun 2021, dan alhamdulillah tahun ini sudah selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata pengajian ini sudah berlangsung sangat lama nih. Waktu itu mungkin pertama kali ada pengajian, saya masih MI, saya masih kecil, tapi ternyata sampai saat ini pengajian ini tetap terus berjalan, Masya Allah, tabarakallah. Pastinya atas pertolongan Allah, pengajian ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun ya. Alhamdulillah, karena banyak sekali kegiatan yang lahir kemudian berhenti. Tetapi atas pertolongan Allah, atas semangat dari para penggerak, dan atas kontribusi dari Bapak Ibu semuanya, pengajian ini masih tetap berlangsung sampai saat ini. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semangat Bapak Ibu semuanya untuk terus meramaikan pengajian awal bulan dari PCN Merden ini agar terus berjalan sampai selama-lamanya, ya. Karena pengajian awal bulan ini tidak akan berjalan kecuali karena kontribusi Ibu Bapak semuanya. Oleh karena itu kita semuanya saling menjaga niat, saling menjaga keistiqomahan, sama-sama meramaikan program yang selalu diadakan oleh PCN Merden ini di setiap bulannya. Jadi sambil menunggu waktu pengajian acara inti nanti, mohon izin kita sama-sama di sini meluruskan niat agar kita datang ke sini sudah dipilih sama Allah nih, sudah dipilih sama Allah, gak hanya ikut-ikutan datang, gak hanya sekedar meramaikan, tapi kita luruskan niat lagi untuk benar-benar menuntut ilmu, untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Jadi gak sekedar ikut-ikutan, gak sekedar meramaikan, atau sekedar biar dapat snack, gak seperti itu. Tapi kita sekarang mulai detik ini, dia sami-sami meluruskan niat. Ya Allah, saya duduk di sini,
untuk mendengarkan ceramah nanti oleh Ustadz yang akan menyampaikan ilmunya. Kemudian kita meluruskan niat, ya Allah semoga dengan duduk di sini saya bisa menambah derajat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sami-sami meluruskan niat. Sami-sami semuanya ya Bu ya, kita di dalam hati bismillah mendekatkan diri kepada Allah dan menuntut ilmu kepada Allah. Bicara tentang tadi ya, pengajian ini sudah istiqomah. Bicara tentang istiqomah itu tidak mudah ya Bu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang datang dulu waktu pengajian pertama kali sampai sekarang, mungkin datang yang istiqomah juga mungkin Bapak Ibu ada. Masya Allah ya, istiqomah itu tidak mudah. Istiqomah itu berat karena yang mudah itu apa Bu? Istirahat. Yang mudah itu istirahat, tapi istiqomah itu berat, tidak mudah. Kadang kita lelah, kadang kita capek, kadang kita males. Hal-hal tersebut yang menjadi penghalang kita untuk istiqomah. Karena istiqomah adalah terus berjalan meski letih, terus berjalan meski capek, terus berjalan meskipun hujan. Seperti mungkin tadi pagi agak mendung, sekarang juga masih mendung, tapi ibu-ibu semuanya sudah berusaha untuk datang. Maka itu adalah bagian dari istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Bunyinya, ini kabar gembira buat orang-orang yang istiqomah. Bunyinya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Insya Allah Bapak Ibu semuanya di sini mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, nggih? Tuhan kita adalah Allah. Jadi orang-orang yang mengatakan Tuhan kita adalah Allah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, diturunkan kepada mereka malaikat. Jadi setelah kita bilang Tuhan kita itu Allah, kemudian Allah menurunkan malaikat kepada kita. Untuk apa? Malaikatnya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira untuk mereka dengan surga yang sudah dijanjikan kepada mereka. Jadi di ayat ini Allah bilang, orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya, mereka diturunkan malaikat. Malaikat mengatakan apa? Bapak Ibu, la takhafu wa la tahzanu. Gak usah takut, gak usah sedih meskipun datang ke pengajian dalam keadaan misalnya hujan, dalam keadaan misalnya tadi panas. Kemudian mungkin datang ke pengajian dalam keadaan capek, pekerjaan di rumah belum selesai, tapi rela meninggalkan hal-hal seperti itu untuk menuntut ilmu. Gak usah takut, gak usah sedih. Wa abshiru bil jannah, karena suatu saat nanti di akhirat Allah akan memberikan surga yang sangat indah kepada orang-orang yang tidak takut kehilangan pekerjaan duniawinya untuk menuntut ilmu. Surga nanti balasannya di akhirat insya Allah. Jadi surga itu hadiah yang paling besar, hadiah yang paling indah untuk manusia. Kalau hadiahnya surga, berarti istiqomah itu bukan hal yang biasa-biasa saja. Istiqomah itu hal yang sangat luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang luar biasa juga. Istiqomah itu tidak mudah. Kadang kita semangat banget, kadang kita males banget. Maka dari itu Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, Allah itu lebih menyukai amalan yang sedikit tapi terus menerus daripada amalan yang besar tapi dilakukannya cuma sekali dua kali. Nah,
pengajian awal bulan ini kan setiap bulan rutin nih. Bapak Ibu kalau rajin menghadiri awal bulan, pengajian awal bulan dengan terus menerus dengan sekuat tenaga, maka itu lebih dicintai Allah daripada misalnya ibu-ibu sangat effort itu usaha keras, sangat berusaha keras pengen menemui ustadz yang kondang, misalnya Ustadz Adi Hidayat, beliau adanya di Jakarta, kemudian karena sudah effort memberikan usaha yang sangat luar biasa, mengeluarkan uang yang tidak sedikit nih, karena mungkin harus ke Jakarta dengan harapan saya ikut pengajian ini biar pahalanya lebih gede, karena usahanya juga lebih gede. Uang yang saya keluarkan tidak sedikit, tapi datangnya cuma sekali doang ke Jakarta, seumur hidup cuma sekali untuk ngaji. Berbeda dengan halnya ketika kita rutin di sini menghadiri pengajian awal bulan setiap bulan, meskipun ketemunya belum sama Ustadz Adi Hidayat nih misalnya, tapi terus menerus, maka itu lebih disukai oleh Allah daripada jauh-jauh usahanya lebih kuat, misalnya uangnya lebih banyak tadi untuk mengeluarkan ke Jakarta, tapi cuma sekali. Allah kurang menyukai itu, tapi Allah lebih menyukai amalan yang sedikit dan dilakukan terus menerus. Menuntut ilmu, berdakwah itu tidak mudah ya ibu-ibu. Pasti ada masa futurnya, masa capeknya, masa malesnya. Nah, oleh karena itu kita agar bisa istiqomah adalah salah satunya dengan berdoa. Kita itu manusia yang tidak punya apa-apa. Kita itu manusia yang tidak punya kendali. Semua yang kita lakukan adalah karena izin Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah bilang daun yang gugur, yang jatuh dari pohonnya itu juga karena Allah. Kalau Allah nggak menjatuhkan, nggak akan jatuh. Begitu pula Bapak Ibu semuanya, saya sendiri saling mengingatkan bahwasanya kalau kita nggak ditolong oleh Allah, kalau kita nggak dipilih oleh Allah, kita nggak akan datang ke sini. Maka dari itu istiqomah itu diminta. Kita minta sama Allah, Allah yang punya istiqomah, maka kita harus berdoa, ya Allah, rezekikanlah aku istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Boleh Bapak Ibu semuanya ikuti nggih? Karena ini doanya sangat pendek. Allahumma rzuqna al-istiqomah. Insya Allah langsung hafal ya, karena sangat pendek. Allahumma rzuqnal istiqomah. Istiqomah itu diminta. Kita nggak bisa sombong, karena semuanya dari Allah. Allah itu sangat mudah membolak-balikan hati manusia. Mungkin pengajian awal bulan ini hati kita terketuk untuk datang, tapi kita tidak tahu 1 bulan ke depannya apakah setan menghalangi kita untuk datang. Tiba-tiba ada acara kondangan, tiba-tiba ada acara atau pekerjaan rumah yang menghalangi kita untuk hadir, dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu. Maka dari itu kita harus selalu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena Allah sang pemilik istiqomah. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Dan Rasulullah juga mengajarkan, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya, doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku kepada agamamu. Kenapa doa ini hadir? Kenapa Rasulullah mengajarkan doa ini? Karena Rasulullah tahu Allah itu maha membolak-balikan hati. Hari ini mungkin imannya bisa sangat kuat, esok hari bisa sangat lemah. Makanya hadir Rasulullah mengajarkan doa ini, karena Rasulullah tahu tabiat Rasulullah sangat tahu hati manusia. Rasulullah sangat tahu semangatnya manusia itu naik turun, sehingga Rasulullah mengajarkan doa agar kita selalu minta semangat ke Allah. Yang punya semangat itu Allah, yang punya istiqomah itu Allah, sehingga kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku kepada agamamu. Mau diikuti juga atau sudah hafal Bapak Ibu?
Oh, belum. Kita coba ya, ikuti lagi ya. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, semoga dengan doa itu Bapak Ibu semuanya hatinya diteguhkan untuk selalu hadir di pengajian awal bulan, menjadi Bapak Ibu yang selalu istiqomah, diberikan rezeki istiqomah oleh Allah untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu pekerjaan yang paling mulia, yang sangat mulia, yang orang yang menuntut ilmu itu namanya selalu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan doa itu menjadi nafas kita setiap hari. Nafas itu nggak pernah berhenti, Ibu. Nafas nggak pernah berhenti. Maka semoga doa itu menjadi nafas kita setiap hari, agar Allah menunjukkan hati kita untuk selalu mencintai majelis ilmu, hadir untuk menuntut ilmu. Dan semoga Allah meneguhkan kita untuk selalu beriman kepadanya, Allah meneguhkan kita untuk selalu taat kepadanya, dan Allah semoga mengistiqomahkan kebaikan ini, pengajian yang seperti ini sampai selama-lamanya. Dan Bapak Ibu yang turut meramaikan tidak pernah capek, tidak pernah lelah, tidak pernah malas untuk menghadiri acara seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sekedar untuk menunggu waktu menuju acara inti pengajian. Mari kita bersama-sama menyambut acara inti pengajian nanti dengan Ustadz yang lebih Masya Allah lagi akan menyampaikan ilmunya. Kita siapkan hati, buka hati Bapak Ibu semuanya, siap-siap menerima ilmu. Kita siapkan telinga untuk mendengarkan dengan hikmat. Kita siapkan pikiran agar pikiran kita bisa menerima ilmu-ilmu dari Ustadz nanti dengan jernih, dengan mudah, penuh kemudahan dan penuh keikhlasan dalam menerima ilmu. Dan yang paling penting, semoga Allah memberi rezeki kepada Bapak Ibu semuanya untuk tidak ngantuk. Karena cuacanya sangat mendung, enak sekali mungkin dia buat tidur. Nah, semoga kita minta ya sama-sama sama Allah. Semoga Allah memberikan mata yang segar untuk menuntut ilmu dan tidak ngantuk. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu semuanya, karena acara akan segera dimulai. Kita insya Allah lanjutkan di lain waktu, ngobrol-ngobrol di lain waktu, belajar bareng-bareng di lain waktu ya insya Allah. Mungkin cukup itu saja. Apabila banyak kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bu, ngantuk boten Bu? Pengasuhannya dadosaken ngantuk napa mboten oleh Mbak Ilmi? Alhamdulillah, ini adalah ustadzah, calon ustadzah terkenal ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang di depan satuan pelayanan pemenuhan gizi ngantuk mboten Pak?